Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firdaus, NIM 2111037 dari kelas PAI 2B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hadoro MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk disimak. Filsafat ilmu adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal dengan menggunakan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Hal itu bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran bijak para ahli mereka, seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Filsafat sejatinya merupakan studi mengenai hakikat, realitas, dan keberadaan, mengenai apa yang dimungkinkan diketahui hingga perilaku benar atau salah. Anggapan umum mengenai filsafat bahwa yang dibahas sebagai hal yang tinggi, sulit, abstrak, dan tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Tak jarang, filosof kerap digambarkan sebagai orang yang jenius. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari kata Yunani, philosophia, yang berarti cinta, kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup paling hakiki. Meskipun bagi sebagian orang, cara berpikir dalam hidup ilmu filsafat dipandang sebagai suatu hal yang berbelit-belit dan membosankan. Cara berpikir dalam ilmu filsafat terbilang sangat membuka wawasan. Pemikiran-pemikiran dasar yang dikemukakan para filsuf dahulu juga menjadi rujukan dalam melihat berbagai masalah yang muncul di dunia modern. Tak salah jika ilmu filsafat dikatakan sebagai ilmu tentang bagaimana pencarian makna dalam berbagai macam hal. Pada dasarnya, setiap ilmu pengetahuan mempunyai keunikan tersendiri yang saling membedakan. Selain itu juga memberi manfaat dan memiliki kegunaan dalam kehidupan. Bisa dibilang filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena memiliki tujuan yang sangat krusial bagi kehidupan manusia. Sejarah filsafat berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat. Pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani pada tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil, Mesir, dan Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat atau tabel, bilangan perangkat, tabel perkalian, menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu ternyata pembuatnya menerapkan geometri dan matematika. Cara menunjukkan cara berpikirnya yang sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan, maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka pakai dewasa ini disebut astronomi. Di India dan Cina saat itu telah menemukan cara pembuatan kertas dan kompas sebagai penunjuk arah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada masa Yunani. Masa Yunani, periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena saat itu terjadi pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos atau menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kualitas. Penelusuran filsafat Yunani dapat dijelaskan dari asal kata filsafat sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, paling tidak tahun 700
diberi arti kebijaksanaan. Sophia berarti juga kecakapan atau filosofis mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos. Sementara pada abad 500 sampai 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Menurut filosofis atau ahli filsafat, mempunyai pengetahuan luas sebagai pengetahuan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofis dan Socrates yang memberi arti filosopein sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.